Marilah sama-sama kita menyaksikan partai utama di kelas bantamweight antara Abro Fernandes versus Theodorus Teddy yang akan dipandu oleh rekan saya Syahlu Latif dan juga Bung Fransino Tirta. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih Ovidian dan kita kawan. Kita ikuti dulu profil dari seorang Theodorus Teddy. Saya seorang akademisi. Kami mempersiapkan segala sesuatunya dengan lengkap dari A, B, Z. Setelah lulus saya akan menjadi sarjana olahraga dan memang tujuan akhirnya menjadi pakar olahraga. Mungkin saya fighter yang menjadi profesor olahraga di kemudian hari. Hal yang ingin dilakukan Abro untuk mengalahkan saya, ya dia memang harus menggunakan tulang kering yang keras karena hanya hal itu yang dia punya. Selebihnya dia nggak punya apa-apa. Dibandingkan saya komplit. Saya akan mengajak dia beradu pukulan kalau emang dia mau dan percaya diri di atas. Kita lihat apakah Abro memang benar-benar bisa bertinju di pertandingan nanti. Kita lihat siapa yang tersenyum pada akhirnya. Dan yang dilakukan Abro pada partai yang lalu mungkin orang lain melihat sebagai hal yang hebat, tapi menurut kami hal itu adalah senjata untuk mematikan dia. Bro, now it's time to put this together. I want you. Baiklah penonton, kita beri sambutan yang paling meriah untuk sang profesor olahraga Theodorus. Anda menyaksikan kemunculan dari salah satu kontestan di semifinal partai utama bantamweight, yaitu Theodorus Teddy. Lahir di Jakarta 19 Juni 1993 atau self-defense MMA Jakarta, dan masih ditemani oleh Bung Fransino Tirta. Bung Fransino dalam pernyataan profilnya tadi, Teddy mengatakan bahwa akan mengajak Abro beradu pukulan. Di pertandingan sebelumnya Abro cukup aktif dalam menerapkan stand up fight ketika berhadapan dengan Hendrik. Ya, pada pertarungan sebelumnya Abro melancarkan tendangan-tendangan low kick ya. Secara postur, tendangan low kick ini bagusnya di counter dengan pukulan. Jadi emang ini strategi yang bagus juga untuk seorang Teddy mengalahkan Abro. Baru saja kita saksikan bagaimana penilaian saat audisi seorang Theodorus Teddy, ranking B, takedown B, submission C, mixed martial art A, dan total nilainya A. Jadi cukup sangat layak untuk berada di semifinal ini, Bung Fransino ya. Sesuai dengan hasil audisi kita, memang dia tampil sangat baik sekali pada saat audisi dan dia akhirnya lolos ke semifinal. Ya, seorang fighter semifinalis dengan latar belakang bela diri boxing, seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Fransino, memiliki postur yang lebih tinggi dari seorang Abro Fernandes. Akankah ini menjadi senjata bagi seorang Theodorus Teddy untuk menaklukkan Black Komodo berpostur 176 cm? Inilah Theodorus Teddy asal self-defense MMA Jakarta. Di babak penyisihan tampil cukup Spartan Bung Fransino, ya, mengalahkan Hendrik, mengalahkan Ridwan ya. Dia melakukan takedown, melakukan ground and pound dan melakukan finish dengan serangan lutut. Ya. Kita ikuti dulu profil dari Abro Fernandes. Julukan saya The Black Komodo. Kenapa saya The Black Komodo? Walaupun Black Komodo itu gerakannya lambat tapi mematikan. Itulah saya. Pertandingan malam ini saya akan ketemu Taruhano Theodorus Teddy. Saya berharap dia memberi pertandingan yang terbaik dan saya akan menikmatinya. Oh Teddy, mari kita bersenang-senang di Oktagon Fight Indonesia. Saya tunggu kamu. Rasa saling keras. Hadirin sekalian, kita sambut from hand Akademi Solo, Abro Di partai utama bantamweight, Abro Fernandes. Dalam video profilnya kita saksikan bagaimana
figur yang sangat ceria ini tampak sangat enjoy sekali dengan pertandingan ini tampaknya Bung Fransino Tirta. Ya, memang menurut saya inilah mental seperti inilah yang harus dimiliki setiap orang fighter, menikmati pada saat akan bertanding. Karena seorang petarung itu puncaknya pada saat bertanding. Ini adalah pestanya para petarung. Iya, kita saksikan bagaimana keceriaan dari seorang Abro Fernandes mengikuti audisi di Jakarta. Teknik strikingnya A, takedown B, submission A, dan mixed martial art A. Ya, Abro ini adalah salah satu petarung yang memukau kami juga pada saat dia audisi ini. Kelihatan, oh dia ini akan menjadi bintang kita juga ini. Dan tampaknya memang ada sedikit aura kebintangan di mana dia juga bisa memanfaatkan segala lininya untuk bisa dikagumi. Dan seperti kita lihat dia punya talent lain, dia bisa menyanyi, bisa menyanyi betul sekali, dan tampaknya memang sangat ceria sekali. Dan juga kalau soal skill tentunya sudah tidak diragukan lagi, di mana di pertandingan pertamanya di babak penyisihan mengundang pujian dengan mengalahkan fighter tangguh Hendrik Wijaya yang seperti tadi sudah Anda katakan Bung Fransino dengan teknik tendangan low kick yang cukup memukau dan terpilih saat itu menjadi KO of the week ya, KO of the night. Baik, inilah Abro. Jadi ini yang cukup mengesankan adalah senyumnya ini sangat menyenangkan, tapi pada saat diri dia ini sangat menakutkan. Iya, tidak bisa dianggap remeh ketika berada di dalam oktagon. Dan yang sangat menarik tadi bahwa Teddy dan juga Abro sama-sama memiliki latar belakang boxing, dan Teddy tadi mengajak ayo kita beradu pukulan katanya Bung Fransino. Tentu ini menjadi salah satu trigger atau juga statement yang sangat menarik untuk kita saksikan bagaimana apakah Teddy bisa membuktikan kemampuannya. Mungkin kalau dari sisi power Abro menang, tapi dari jangkauan Teddy ini menang. Jadi kita lihat apakah Teddy bisa memanfaatkan jangkauannya agar Abro tidak bisa mengeluarkan powernya. Kita saksikan ritual berdoa dilakukan dulu oleh Abro Fernandes tampak di belakang. Sang pelatih Johan Mulia Legowo, salah satu nama yang juga cukup familiar di dunia mixed martial art nasional, Bung Fransino. Ya, dari Hans Academy banyak mengirimkan fighter-fighternya di One Fight ini. Tentunya kita menunggu bagaimana kualitas yang akan ditampilkan oleh kedua semifinalis ini. Tampak kemeriahan sudah sangat semarak di One Fight Arena. Inilah show of the pit dari kedua fighter. Postur lebih unggul Theodorus Teddy, Bung Fransino. Yang paling signifikan di sini adalah dari tinggi berat badannya. Iya, kita ikut dulu perkenalan kedua fighter bersama Iwan Sukmawan. Inilah dia pertarungan dari partai utama yang sudah Anda tunggu-tunggu dari kelas bantamweight 61,2 kg. Kita langsung perkenalkan para fighters kita pada malam hari ini. Di sudut biru, Self Defense MMA Jakarta, menguasai teknik boxing 176 cm, berusia 23 tahun, The Profesor olahraga. Inilah dia, Theodorus. Orang atau fighters yang sangat ceria, berjiwa sosial, kelahiran Luru 26 tahun silam, tinggi badan 169 cm, sama-sama menguasai teknik boxing from Academy and Solo, Abro Fernandes. Juri 1 David, juri 2 Rian, dan juri 3 Rolly. Wasit kita pada malam hari ini, Rudy. Fighters, selamat bertarung. Fighter, dengar. Oke, sudah tahu aturannya? Ikuti perintah saya, melindungi diri kalian, bermain sportif. Terus, kembali dulu. Juri 1, siap. Juri 2, juri 3, Dewan juri, ready, timekeeper, fighter, ready, fight! Ya, baiklah pecinta seruan, inilah Abro Fernandes berhadapan dengan Theodorus Teddy, partai utama di kelas bantamweight perebutan tiket ke final. Ya, kita lihat Abro menggunakan kuda-kuda ektidal, sedangkan Teddy ortodoks. Masih sama-sama menjajaki dan membaca bagaimana terlihat signifikan sekali ada perbedaan tinggi badan ya. Ya, bagaimana Theodorus Teddy memiliki postur 176 cm dan Abro 149. Apakah teknik stand up yang akan diterapkan oleh Theodorus Teddy atau justru Abro justru akan merubah strateginya menjadi teknik yang lain? Flying knee tanpa ada sedikit jauh,
disambut dengan senyuman. Sangat menarik sekali bagaimana penampilan dari fighter kelahiran Liru ini, Abro Fernandez, tampak terus mengejar dan mencari. Teddy nampak ragu-ragu untuk masuk. Terlihat dia berputar ke samping. Harusnya baiknya dengan postur lebih tinggi, dia mengeluarkan jab-jabnya. Oh, jab-jabnya. Dari tadi belum keluar jabnya nih, baru hanya flyingnya aja. Dan dia hanya menghindar aja. Dan tampak tadi juga wasit Budi sedikit memperingati sudut biru low kick, salah satu keunggulan yang diperlihatkan oleh Abro Fernandez pada pertandingan pertamanya berhadapan dengan Hendrik Wijaya, di mana tendangan low kicknya berhasil menghentikan perlawanan Hendrik. Dan tampaknya ini yang berusaha masih ragu-ragu kedua petarung. Oh, low kick lagi, reset, ngejar, wantu. Oh, bagus sekali. Body lock oleh Abro Fernandez. Takedown. Bagus sekali takedownnya, berubah menjadi pertarungan ground fight. Bung Francino, ya. Memang pada saat audisi kita melihat kemampuan takedown dari Abro ini sangat baik sekali. Dan inilah yang tidak diperkirakan oleh Teddy, barangkali bagaimana seorang dengan latar belakang boxing sekarang berubah strategi penyerangannya menjadi ground fight. Elbow. Apabila sudah memasuki MMA, jangan percaya dengan latar belakang. Kita mesti sudah siap dengan segala macam pertarungan, mau atas bawah kita udah mesti siap. Harus bisa mengantisipasi segala bentuk serangan. Kita saksikan elbow lagi Bung Francino. Dalam posisi ini sebenarnya yang diuntungkan. Elbow ini pastinya posisi atas jauh lebih diuntungkan. Namun elbow ini belum melakukan damage besar ya, karena sifatnya mengganggu. Belum terlihat ada pukulan besar dari elbow-nya ini. Belum memberikan efek yang terlalu signifikan bagi Teddy. Kita lihat Teddy mengangkat kedua kakinya ini untuk mencegah agar Abro tidak berubah ke posisi mount, yaitu posisi di mana Abro menduduki perut Teddy. Tampak tangan kiri Teddy menahan siku dari Abro, namun siku kiri dari Abro justru sedikit-sedikit mulai memberikan pukulan ke rusuk dari Teddy. Bung Francino, ya, di sini posisi ini sangat unggul untuk posisi yang di atas ya, dan yang di bawah nih si Teddy hanya menahan saja. Harusnya dia mencoba melakukan escape atau kabur dari posisi ini. Ini terlihat Teddy hanya menahan saja. Kalau begini terus akan dihujani elbow oleh Abro. Sedikit demi sedikit mulai ke sisi dari pertandingan ini kita saksikan mulai kerusuk. Tentunya ini mempersempit ruang gerak dari Teddy. Bung Francino dalam kondisi ini sangat pintar, bisa memanfaatkan cage sebagai senjata agar mencegah gerakan lawan. Tampak ini dari Abro juga berusaha untuk elbow berkali-kali masuk walaupun hanya kecil-kecil. Tapi tentunya ini lama-lama bisa menjadi bukit Bung Francino. Sangat menyakitkan juga tampaknya. Lumayan telah lihat sudah agak bengkak, bukan agak bengkak ya. Titik kanan dari Teddy. Ya, elbow keras kali ini. Elbow lagi keras kali ini Bung Evi. Lagi berulang kali. Tentunya harus ada upaya yang signifikan. Dia harus bergerak. Dia hanya menahan saja di sini. Dia harus mencoba melakukan shrimping atau bridging atau mencari underhook. Dia nggak bisa hanya bertahan saja. Dia akan terus dihujani oleh Abro. Kita saksikan bagaimana perjuangan dari kedua fighters. Kita lihat sudah agak bengkak pipi dari Teddy, dan tentunya ini sangat berpengaruh. Dan kita lihat Abro menekan elbownya ke leher. Ini akan mengganggu pernapasan lawan. Harus ada upaya yang cukup signifikan. Kita saksikan. Berhasil pindah ke mount. Kita lihat apakah berhasil. Escape berhasil dilakukan oleh Teddy. Kembali restart dalam posisi stand up fight kedua fighter. Kembali underhook. Tampaknya Abro di pertandingan ini tidak memadani stand up fight, dan memang kalau ketemu orang yang lebih tinggi baiknya kita ajak main ground karena posisi postur tubuh tidak bisa dimanfaatkan pada saat dia. Dan kali ini kita saksikan Abro sudah berada dalam posisi mount, kembali dalam Teddy merompatin kepalanya. Apabila lepas kepalanya, kita lihat Abro akan mampu mengeluarkan pukulan keras. Detik-detik terakhir ronde pertama, Bung, mampu Teddy bertahan. Kita saksikan terus menyerang Abro Fernandez di penghujung ronde berkali-kali. Step by the bell. Tampaknya ronde satu ini hujan ikut tampaknya. Iya, dan tampak di ronde pertama ini bagaimana Abro Fernandez sepertinya masih mendominasi pertandingan. Sangat mendominasi. Dia melakukan takedown 2 kali dan elbow yang berulang-ulang kali. Dia menghujani wajah Teddy dengan elbow puluhan kali. Ya, tentunya ini harus diantisipasi oleh Teddy, dan dalam tayangan ulang kita lihat bagaimana takedown dilakukan oleh yang baik sekali, sangat efisien langsung ke mount. Ya,
Saat lagi ronde kedua akan segera dimulai. Kita saksikan apakah ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh kedua fighter. Ronde kedua baru saja dimulai. Abro Fernandes berhadapan dengan Theodorus Teddy. Kali ini tiket final. Ini Abro mengubah stance menjadi stance ortodoks. Nampaknya dia bisa mengubah kanan kiri. Itu yang dilakukan oleh Teddy. Masih seperti di ronde Sekali pertama. pipinya itu. Pipi kanan dari Teddy, Bung. Ya. Kita saksikan mulai. Emang elbow itu bahayanya elbow. Kelihatannya kecil tapi dahsyat juga. Seharusnya Teddy bisa mengambil keuntungan dari posturnya, tapi tampaknya juga seperti yang Bung Fransino katakan, Nampaknya dia menunggu melakukan serangan counter. Dia menunggu Abro untuk melakukan tendangan dan dari situ dia mencoba melakukan counter pukulan. tampak sedikit ada tanda bahwa silakan pukul, tapi sejauh ini masih terus menjaga jarak. Sayang sekali saya lihat tadi tidak menggunakan jangkauannya untuk mengeluarkan jab atau straight. Dan peringatan dari wasit Budi untuk melakukan action. Theodorus Teddy, kita saksikan mulai lagi. Apakah yang akan dilakukan kedua fighter ini masih sangat fit, bisa dikatakan kondisi dari kedua fighter. Ya, masih sangat fit sekali. Low kick coba dilakukan oleh Abro. Tentunya harus ada upaya signifikan dari Theodorus Teddy untuk bisa sedikitnya mengimbangi keunggulan Abro di ronde pertama, Bung Fransino. Ya. Baru coba maukah dia mengeluarkan jab straightnya. Dia adalah seorang petinju yang baik sebenarnya, tangannya cukup baik. Cuman hari ini kita belum lihat dia mengeluarkan pukulan-pukulan baik yang bagusnya itu. Yang cukup menarik juga bagaimana penampilan Abro Fernandes yang di pertandingan pertama sangat striker, namun tadi juga cukup piawai melakukan ground fighting. Ya. Offset, takedown, body lock. Apakah akan dilakukan takedown, dia kembali berubah menjadi ground fighting? Ground fight. Teddy terlalu terburu-buru dalam melakukan serangan. Dia langsung maju tanpa memperkirakan dan Abro langsung mengubah dari striking ke grappling. Taktik yang bagus sekali dari Abro. Kita saksikan lagi bagaimana kedua fighter terlibat dalam taruhan lantai. Posisi ini kita sebut half guard karena baru sebelah aja yang keluar. Namun tampaknya Abro terus melakukan tekanan rusuk. Pukulan ke tulang rusuk Ini sangat mengganggu dan tentunya akumulasi ini akan menyebabkan stamina lawan berkurang ya. Serangan ke badan. Kembali kita saksikan berusaha untuk bertahan Teddy. Ini tidak ada tanda-tanda akan bagian kuncian sebetulnya Bung Fransino ya Teddy. Terlihat Teddy ini hanya menahan saja, hanya menahan posisi. Dia tidak mencoba melakukan escape dan belum kelihatan melakukan kuncian. Terlepas lagi, tampaknya Abro Fernandes tidak ingin lebih lanjut melakukan pertarungan di ground. Kembali stand up fight, kita saksikan. Masih sangat menarik sekali. Hampir memasuki 3 set. Kembali mengejar, Buru-buru sekali lagi. kembali body lock dan takedown kembali. Dan dilakukan oleh Abro. Dan kali ini berada dalam posisi mount. Bahaya posisi ini. Abro bisa mengeluarkan ground and pound yang sangat keras. Kita lihat side shot, kuncian arm triangle ini coba dilakukan oleh Sudah dapat kuncian ini Bung, nampaknya masuk. Tengo, Lihat tangannya sudah melakukan figure four. ekspresi dari Teddy dan akhirnya Theodorus Teddy dipaksa untuk menyerah di penghujung ronde kedua. Kita saksikan bagaimana ekspresi kegembiraan dari Abro Fernandes yang berhasil meraih kemenangan di partai semifinal ini, dan kita saksikan Teddy tampak ekspresinya sangat lemas mengingat akhirnya ia dipaksa untuk melakukan tap dan menyerah. Abro Fernandes berhasil melaju ke partai final turnamen One Fight. Kita lihat tadi langsung merangsek tanpa agak terburu-buru. Dari sini Abro melakukan takedown yang sama sebenarnya dari 1, 2, 3. Takedown yang dilakukan oleh Abro ini sama. Langsung dari sini dia mengambil posisi mount. Dan dari mount kita lihat langsung melakukan kuncian arm triangle. Sangat cerdik sekali Bung, sangat efisien. Dan kita ikuti dulu official result. Rudy memberhentikan pertandingan di ronde pertama. Menit ke-3, detik ke-37 dengan kemenangan tap out menggunakan teknik arm triangle chop. Tentu saja kemenangan untuk sudut merah Abro.
kembali mencari kekuatan lawan. Dan kenapa dari tadi itu bikin kita gemes saja, jarang sekali melakukan pukulan-pukulan oleh tendangan. Itu sudah jadi kemudian sama pelatih, jadi udah strateginya dibuat gitu. Oh, strateginya seperti itu ya. Dan apakah kesulitan yang Anda hadapi melawan Theodorus tadi? Oh, tadi saya sungguh menikmati. Oh, sungguh menikmati ya. Apakah Anda yakin menjadi juara One Pride MMA? Puji Tuhan. Yakin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Abro Fernandes. Teddy, bagaimana kondisi kamu sekarang? Bagus, nggak ada apa-apa, cuman Abro aja yang kecewa ya. Ternyata dia emang hindarin main atas. Ya saya udah bilang Abro, saya yang buat saya mungkin saya akuin dia lebih unggul, tapi dia emang hindarin main atas. Saya kecewa, itu yang saya kecewain. Dia malah main bawah. Ya namanya pertandingan kan menang kalah biasa ya. Emang dia menang, saya akuin saya kalah hari ini. Cuman nggak sesuai janjinya, dia bilang main atas ada pukul atau brutal, omong kosong. Dia main bawah, dia yang hindarin. Boleh saya tahu kondisi kamu, palanya bagaimana? Nggak apa-apa nih, nggak ada apa-apanya. Untuk Abro, saya bakal kembali dulu. Escape atau kabur dari posisi ini terlihat Teddy hanya menahan saja. Kalau begini terus akan dihujani elbow oleh Abro. Sedikit demi sedikit mulai ke sisi dari octagon ini kita saksikan mulai kerusuk. Tentunya ini mempersempit ruang gerak dari Teddy. Bung Francino dalam kondisi ini sangat Pintar bisa memanfaatkan cage sebagai senjata agar mencegah gerakan lawan. tampak ini dari Abro juga berusaha untuk Elbow berkali-kali masuk walaupun hanya kecil-kecil. tapi tentunya ini lama-lama bisa menjadi bukit Bung Francino. Sangat menyakitkan juga tampaknya. Lumayan telah mentok. Lihat sudah agak bengkak bukannya. Agak bengkak ya. Pipi kanan dari Teddy. Iya, elbow keras kali ini. Elbow lagi keras kali ini Bung Evi. Lagi berulang kali. Tentunya harus ada upaya yang signifikan. Dia harus bergerak, dia hanya menahan saja. Di sini dia harus mencoba melakukan shrimping atau bridging atau mencari underhook. Dia nggak bisa hanya bertahan saja. Dia akan terus dihujani oleh Abro. Kita saksikan bagaimana perjuangan dari kedua fighters. Kita lihat sudah agak bengkak pipi dari Teddy. Dan tentunya ini sangat berpengaruh. Dan kita lihat Abro menekan elbownya ke leher. Ini akan mengganggu pernapasan lawan. Harus ada upaya yang cukup signifikan. Kita saksikan. Berhasil pindah ke mount, kita lihat. Apakah berhasil? Escape. Berhasil dilakukan oleh Teddy. Kembali restart dalam posisi stand up fight kedua fighter. Kembali underhook. Tampaknya Abro di pertandingan ini tidak memadani stand up fight. Dan memang kalau ketemu orang yang lebih tinggi, baiknya kita ajak main ground karena posisi postur tubuh tidak bisa dimanfaatkan pada saat dia. Dan kali ini kita saksikan Abro sudah berada dalam posisi mount. Kembali dalam Teddy merompatin kepalanya. Apabila lepas kepalanya, kita lihat Abro akan mampu mengeluarkan pukulan keras. Detik-detik terakhir ronde pertama Bung, mampukah Teddy bertahan? Kita saksikan terus menyerang Abro Fernandes di penghujung ronde pertama ini berkali-kali. Save by the bell. Tampaknya ronde satu ini hujan ikut tampaknya. Iya, dan tampak di ronde pertama ini bagaimana Abro Fernandes sepertinya masih mendominasi pertandingan. Sangat mendominasi. Dia melakukan takedown 2 kali dan elbow yang berulang-ulang kali. Dia menghujani wajah Teddy dengan elbow puluhan kali. Ya, tentunya ini harus diantisipasi oleh Teddy. Dan dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana takedown dilakukan oleh yang baik sekali, sangat efisien, langsung ke mount. Ya, saat lagi ronde kedua akan segera dimulai. Kita saksikan apakah ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh kedua fighter. Ronde kedua baru saja dimulai. Abro Fernandes berhadapan dengan Theodorus Teddy. Kali ini Abro mengubah stance menjadi stance ortodoks. Nampaknya dia bisa mengubah kanan kiri. Itu yang dilakukan oleh Teddy. Dan marilah sama-sama kita menyaksikan partai utama di kelas bantamweight antara Abro Fernandes versus Theodorus Teddy yang akan dipandu oleh rekan saya Syong Legislatif dan juga Bung Francino Tirta. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih Ovidian dan kita One. Kita ikuti dulu profil dari seorang Theodorus Teddy. Saya seorang akademisi
kami mempersiapkan segala sesuatunya dengan lengkap dari A, B, Z. Setelah lulus saya akan menjadi sarjana olahraga dan memang tujuan akhirnya menjadi pakar olahraga. Mungkin saya fighter yang menjadi profesor olahraga di kemudian hari. Hal yang ingin dilakukan Abro untuk mengalahkan saya, ya dia memang harus menggunakan tulang kering yang keras karena hanya hal itu yang dia punya. Selebihnya dia nggak punya apa-apa. Dibandingkan saya komplit. Saya akan mengajak dia beradu pukulan kalau emang dia mau dan percaya diri di atas. Kita lihat apakah Abro memang benar-benar bisa bertinju di pertandingan nanti. Kita lihat siapa yang tersenyum pada akhirnya. Dan yang dilakukan Abro pada partai yang lalu mungkin orang lain melihat sebagai hal yang hebat, tapi menurut kami hal itu adalah senjata untuk mematikan dia. Bro, it's time to go. I want you. Baiklah penonton, kita beri sambutan yang paling meriah untuk sang profesor olahraga Theodorus Champion. Anda menyaksikan kemunculan dari salah satu kontestan di semifinal partai utama bantamweight, yaitu Theodorus Teddy, lahir di Jakarta 19 Juni 1993 atau self-defense MMA Jakarta, dan masih ditemani oleh Bung Fransino Tirta. Fransino dalam pernyataan profilnya tadi, Teddy mengatakan bahwa akan mengajak Abro beradu pukulan. Di pertandingan sebelumnya Abro cukup aktif dalam menerapkan stand up fight ketika berhadapan dengan Hendrik. Ya, pada pertarungan sebelumnya Abro melancarkan tendangan-tendangan low kick ya. Secara postur, tendangan low kick ini bagusnya di counter dengan pukulan. Jadi emang ini mungkin strategi yang bagus juga untuk Aaron Teddy mengalahkan Abro. Baru saja kita saksikan bagaimana penilaian saat audisi seorang Theodorus Teddy, breaking B, takedown B, submission C, mixed martial art A, dan total nilainya A. Jadi cukup sangat layak untuk berada di semifinal ini, Bung Fransino ya. Sesuai dengan hasil audisi kita, memang dia tampil sangat baik sekali pada saat audisi dan dia akhirnya lolos ke semifinal. Ya, seorang fighter semifinalis dengan latar belakang bela diri boxing, seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Fransino, memiliki postur yang lebih tinggi dari seorang Abro Hernandez. Akankah ini menjadi senjata bagi seorang Theodorus Teddy untuk menaklukkan The Black Komodo berpostur 176 cm? Inilah Theodorus Teddy asal self-defense MMA Jakarta. Di babak penyisihan tampil cukup Spartan Bung Fransino, ya, mengalahkan Hendrik, mengalahkan Ridwan ya. Dia mengalahkan takedown, melakukan ground and pound dan melakukan finish dengan serangan lutut. Ya. Kita ikuti dulu profil dari Abro Hernandez. Julukan saya The Black Komodo. Kenapa saya The Black Komodo? Walaupun Black Komodo itu gerakannya lambat tapi mematikan. Itulah saya. Pertandingan malam ini saya akan ketemu petarung panggung Theodorus Teddy. Saya berharap dia memberi pertarungan yang terbaik dan saya akan menikmatinya. Oh Teddy, mari kita bersenang-senang di Oktagon Fight Indonesia. Saya tunggu kamu. Saling keras. Hadirin sekalian, kita sambut from hand Academy Solo, Abro Di partai utama bantamweight, Abro Hernandez. Dalam video profilnya kita saksikan bagaimana figur yang sangat ceria ini tampak sangat enjoy sekali dengan pertandingan ini, tampaknya Bung Fransino Tirta. Ya, memang menurut saya inilah mental seperti inilah yang harus dimiliki setiap orang fighter, menikmati pada saat akan bertanding. Karena seorang petarung itu puncaknya pada saat dia bertanding. Ini adalah pestanya para petarung. Ya, kita saksikan bagaimana keceriaan dari seorang Abro Hernandez mengikuti audisi di Jakarta. Teknik strikingnya A, takedown B, submission A, dan mixed martial art A. Ya, Abro ini adalah salah satu petarung yang memukau kami juga pada saat dia audisi ini. Kelihatan, oh dia ini akan menjadi bintang kita juga ini. Dan tampaknya memang ada
sedikit aura kebintangan di mana dia juga bisa memanfaatkan segala lininya untuk bisa dikagumi. Dan seperti kita lihat dia punya talent lain, dia bisa menyanyi nih. Bisa menyanyi betul sekali dan tampaknya memang sangat ceria sekali, dan juga kalau soal skill tentunya sudah tidak diragukan lagi di mana di pertandingan pertamanya di babak penyisihan mengundang pujian dengan mengalahkan fighter tangguh Hendrik Wijaya yang seperti tadi sudah Anda katakan Bung Fasino dengan teknik tendangan low kick yang cukup memukau dan terpilih saat itu menjadi KO of the week ya, KO of the night. Baik, inilah Abro. Ya baiklah kita forward, inilah Abro Fernandes berhadapan dengan Theodorus Teddy, partai utama di kelas bantamweight perebutan tiket ke final. Ya, kita lihat Abro menggunakan kuda-kuda kidal, sedangkan Teddy ortodoks. Masih sama-sama menjejaki dan membaca bagaimana terlihat signifikan sekali ya perbedaan tinggi badan ya. Ya, bagaimana Theodorus Teddy memiliki postur 176 cm dan Abro 149. Apakah teknik stand up yang akan diterapkan oleh Theodorus Teddy atau justru Abro justru akan merubah strateginya menjadi teknik yang lain? Flying knee tanpa ada sedikit jauh disambut dengan senyuman. Sangat menarik sekali bagaimana penampilan dari fighter kelahiran Luru ini, Abro Fernandes, tampak terus mengejar dan mencari. Teddy nampak ragu-ragu untuk masuk, terlihat dia berputar ke samping. Harusnya baiknya jangan postur lebih tinggi, dia mengeluarkan jab-jabnya. Jab-jabnya dan tadi belum keluar jabnya nih, baru hanya flying knee aja, dan dia hanya menghindar aja. Dan tampak tadi juga wasit Budi sedikit memperingati wasit biru low kick, salah satu unggulan yang diperlihatkan oleh Abro Fernandes pada pertandingan pertamanya berhadapan dengan Hendrik Wijaya, di mana tendangan low kicknya berhasil menghentikan perlawanan Hendrik. Dan tampaknya ini yang berusaha masih ragu-ragu kedua petarung. Low kick lagi, reset, ngejar, wantu, body lock oleh Abro Fernandes. Takedown. Bagus sekali takedownnya, berubah menjadi pertarungan ground fight Bung Fasino. Ya, memang pada saat audisi kita melihat kemampuan takedown dari Abro ini sangat baik sekali. Dan inilah yang tidak diperkirakan oleh Teddy barangkali, bagaimana seorang dengan latar belakang boxing sekarang berubah strategi penyerangannya menjadi ground fight. Elbow. Apabila sudah memasuki MMA, jangan percaya dengan latar belakang. Kita mesti sudah siap dengan segala macam pertarungan, mau atas bawah kita udah mesti siap. Harus bisa mengantisipasi segala bentuk serangan. Kita saksikan elbow lagi Bung Francino. Dalam posisi ini sebenarnya yang diuntungkan elbow ini pastinya posisi atas jauh lebih diuntungkan. Namun elbow ini belum melakukan damage besar ya, karena sifatnya mengganggu. Belum terlihat ada pukulan besar dari elbow-nya ini. Belum memberikan efek yang terlalu signifikan bagi Teddy. Kita lihat Teddy mengangkat kedua kakinya ini untuk mencegah agar Abro tidak berubah ke posisi mount, yaitu posisi di mana Abro menduduki perut Teddy. Tampak tangan kiri Teddy menahan siku dari Abro, namun siku kiri dari Abro justru sedikit-sedikit mulai memberikan pukulan ke rusuk dari Teddy. Bung Francino. Ya, di sini posisi ini sangat unggul untuk posisi yang di atas ya, dan yang di bawah nih si Teddy hanya menahan saja. Harusnya dia mencoba melakukan. Teddy ini yang cukup mengesankan adalah senyumnya ini sangat menyenangkan, tapi pada saat diri dia ini sangat menakutkan. Iya, tidak bisa dianggap remeh ketika berada di dalam oktagon. Dan yang sangat menarik tadi bahwa Teddy dan juga Abro sama-sama memiliki latar belakang boxing, dan Teddy tadi mengajak ayo kita beradu pukulan katanya Bung Fasino. Tentunya menjadi salah satu trigger atau juga statement yang sangat menarik untuk kita saksikan bagaimana apakah Teddy bisa membuktikan kemampuannya sebagai seorang. Mungkin kalau dari sisi power Abro menang, tapi dari jangkauan Teddy ini menang. Jadi kita lihat apakah Teddy bisa memanfaatkan jangkauannya agar Abro tidak bisa mengeluarkan powernya. Kita saksikan ritual berdoa dilakukan dulu oleh Abro Fernandes. Tampak di belakang sang pelatih Johan Mulia Legowo, salah satu nama yang juga cukup familiar di dunia mixed martial art nasional. Bung Fasino. Ya, dari Hans Academy banyak mengirimkan fighter-fighternya di One Fight ini. Tentunya kita menunggu bagaimana kualitas yang akan ditampilkan oleh kedua semifinalis ini. Tampak kemeriahan sudah sangat semarak di One Fight Arena. Inilah show of the pit dari kedua fighter. Postur lebih unggul Theodorus Teddy, Bung Fasino. Yang paling signifikan di sini adalah dari tinggi berat badannya.
Ya, kita ikuti dulu perkenalan kedua fighter bersama Iwan Sukmawan. Inilah dia pertarungan dari partai utama yang sudah Anda tunggu-tunggu dari kelas bantamweight 61,2 kg. Kita langsung perkenalkan para fighters kita pada malam hari ini. Di sudut biru, Self Defense MMA Jakarta, menguasai teknik boxing 176 cm, berusia 23 tahun, The Profesor olahraga. Inilah dia, Theodore. Orang atau fighters yang sangat ceria, berjiwa sosial, kelahiran Luru 26 tahun silam, tinggi badan 169 cm, sama-sama menguasai teknik boxing from Academy and Solo, Abro Fernandes. Juri 1 David, juri 2 Rian, dan juri 3 Rolly. Wasit kita pada malam hari ini, Rudy. Fighters, selamat bertarung. Fighter. Oke, sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya, melindungi diri kalian, bermain sportif. Terus, kembali dulu. Juri 1, siap. Juri 2, juri 3, Dewan juri, ready, timekeeper. Fighter, ready, fight!